Dalam proses hijrah paling tidak kita menemukan ada 3 momen di mana Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengintervensi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen pertama adalah pada malam ketika beliau memutuskan untuk hijrah. Jadi para sahabat sudah berhijrah duluan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah yang paling belakang memutuskan untuk berhijrah. Pada malam hari ketika Rasulullah memutuskan untuk berhijrah itu, pada siang harinya orang-orang Quraisy akhirnya memutuskan bahwa tidak ada jalan untuk memusnahkan agama baru ini di Mekah kecuali dengan membunuh Nabi yang membawa agama ini. Dan pola seperti ini akhirnya menjadi satu pola umum dalam semua perjuangan. Potong kepala dari satu struktur kekuatan ideologi supaya ideologi itu hilang. Ini juga yang dilakukan oleh Quraisy. Tapi usaha ini gagal. Sebab persis setelah mereka mengambil keputusan di Darun Nadwa untuk membunuh Rasulullah SAW, pada saat itulah Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan rencana Quraisy kepada beliau dan perintah Jibril kepada beliau untuk segera melakukan hijrah. Tapi kemudian kita menyaksikan drama yang luar biasa. Pada malam hari ketika Rasulullah akan memutuskan hijrah itu, rumahnya sudah dikepung dan Rasulullah tahu betul bahwa rumahnya dikepung. Dan yang mengepungnya juga ini adalah para pemimpin dari seluruh kabilah-kabilah besar Quraisy, sehingga nanti kalau terjadi pembunuhan kepada Nabi, Bani Hashim tidak akan bisa balas dendam sebab resiko ditanggung oleh seluruh kabilah. Rumahnya dikepung dan beliau ada di dalam rumah itu. Tapi coba perhatikan momen-momen di mana Allah itu mengintervensi situasi. Kenapa mereka tidak langsung masuk ke rumah itu dan segera membunuh Rasulullah? Mereka menunggu sampai Rasulullah keluar. Dan dalam rumah itu hanya ada Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika mereka dalam penantian itulah, Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan satu pekerjaan kecil yang membuat orang-orang itu jadi terlena, seperti tertidur. Lalu Rasulullah SAW keluar dan menaburi tanah di atas kepala mereka semua sambil membaca beberapa ayat dari surat Yasin. Dan yang paling akhir bagiannya adalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Nabi lewat di antara mereka, menaburi mereka dengan pasir atau tanah, tapi mereka tidak melihat Nabi lewat. Sekelebat begitu dan tiba-tiba kesempatan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW seketika hilang. Itu momen pertama. Momen kedua adalah ketika beliau berada di Gua Sur. Dan orang-orang Quraisy marah betul dengan kegagalan yang pertama itu. Jadi mereka memutuskan untuk terus melakukan perburuan. Dan kenyataannya mereka ada persis di tempat di mana Rasulullah SAW bersembunyi. Tapi sekali lagi, Allah mengintervensi situasinya. Dan mereka tidak melihat bahwa mulut gua yang mereka datangi itu ternyata itu sudah benar. Rasulullah ada di dalamnya bersama Abu Bakar. Tapi mereka tidak sampai masuk dan Abu Bakar melihat kaki mereka. Dan Abu Bakar ketakutan betul dalam situasi itu ketika melihat kaki orang-orang musyrikin Quraisy itu. Jarak antara penemuan itu terlalu tipis. Tapi Allah membuatnya tidak terjadi dengan caranya sendiri. Coba perhatikan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar saat itu, wahai Abu Bakar, apa dugaanmu tentang 2 orang? Maksudnya yang berada di gua ini. Allah adalah yang ketiga di antara mereka berdua itu. Jadi Allah bersama mereka itu. Ini intervensi kecil yang membuat situasi segera berubah. Dan momen yang ketiga adalah ketika beliau akhirnya sudah ada dalam perjalanan menuju Madinah, tapi perburuannya tidak selesai. Satu di antara orang yang ikut berburu, ikut mengejar Rasulullah SAW bersama Abu Bakar itu adalah Suraqah bin Malik. Tapi di sini kelihatan mukjizatnya lebih terlihat. Karena setiap kali Suraqah mendekat kepada Nabi, kudanya jatuh, terpeleset. Jadi tidak pernah bisa menyentuh. Ini adalah 3 momen di mana kita menyaksikan bahwa satu perencanaan yang detail dalam sebuah perjuangan disertai dengan keyakinan dan tekad yang kuat, bertemu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika
sejarah berubah. Arah sejarah berubah karena momen-momen yang kritis itu dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita merenungi kembali peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana agama hadir sebagai penafsir yang benar. Ini bukan cerita tentang heroisme, bahwa beliau saking hebatnya bisa lolos dari semua pengajaran itu. Tapi ini adalah cerita tentang pertemuan antara keyakinan dan pertolongan. Keyakinan dari pejuang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan antara keyakinan sang pejuang, sang nabi, sang sahabat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah sumber ceritanya.